Jumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya edisi Kamis 8 Oktober 2020. Seperti biasanya, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam saat teduh sejenak dalam menghayati kebenaran firman Tuhan. Mari kita memohon pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau yang telah mengantar perjalanan kehidupan kami sampai sedemikian ini, kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu. Dan karena itu kami mau menghayati kebenaran firman-Mu untuk menguasai hati dan pikiran kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu akan terus memampukan kami. Kami mohon di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita terpilih dari Pertama Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarilah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah
kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Dan tema kita hari ini berbicara tentang kerendahan hati. Kamadiongan penah. Saudara-saudara, kerendahan hati adalah salah satu kebajikan yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia. Tapi karakter ini jarang ditemui dalam diri banyak orang. Andre Murray dalam bukunya Humanity, ia mengatakan, kerendahan hati adalah ketenangan jiwa yang sempurna. Mengapa? Karena dalam kerendahan hati, saya tidak mengharapkan apapun dan tidak merasakan apapun yang dilakukan terhadap saya. Saya tetap tenang meski tidak diberikan pujian. Saya tetap senang meski dipersalahkan, bahkan dihina. Wah, saudara-saudara, dalam suratnya Petrus menekankan hal kerendahan hati ketika ia memberi nasihat kepada para penatua dalam menggembalakan kawanan domba Allah, bahwa kerendahan hati itu dinyatakan dalam sikap yang tidak memaksakan kehendak, tidak mencari-cari keuntungan, dan tidak main perintah. Karena sebagai penatua, mereka harus menjadi teladan dalam melakukan kehendak Allah. Jadi kerendahan hati dalam pola kepemimpinan jemaat juga dapat dijabarkan dalam penggembalaan yang melibatkan, memberdayakan, dan mencerdaskan. Dan ini berarti bahwa dalam melayani harus ada kesadaran bahwa mereka dipanggil oleh Allah bukan karena ia lebih hebat dari orang lain, tetapi semata-mata karena anugerah dan kesempatan untuk terlibat dalam pekerjaan Allah yang besar. Jadi bukan karena kemauan kita sendiri, tapi karena perkenan Tuhan. Tuhan mau memakai saudara dan saya. Penderitaan, fitnah, aniaya, bahkan air mata akan menjadi bagian yang tidak pernah hilang dalam mengerjakan tugas pelayanan. Namun sekali lagi, kerendahan hati akan menolong saudara dan saya untuk tetap tenang. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena kerendahan hati memang pilihan, tetapi percayalah, jika kita bersedia memakainya, maka setiap pelayanan kita akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Inilah kami ya Tuhan,
kami datang memberanikan diri di hadirat-Mu. Kami mohon kiranya Engkau yang terus memampukan kami untuk memiliki kerendahan hati, untuk mampu menguasai diri ketika kami diperhadapkan oleh berbagai tantangan dan cobaan dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Engkau emban kepada kami. Karena itu ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah kami boleh mengalaminya dengan penuh ketegaran dan pengharapan kepada Yesus Kristus. Kami mohon dalam nama Yesus Kristus. Amin.